Manuver politik Indonesia hadapi sengketa dengan Cina. Pemerintah Tiongkok mulai bermanuver berani dengan kekuatan udara. Setelah sempat unjuk kekuatan dengan kapal perang mereka, maka kali ini mereka mengirim jet-jet tempur tercanggih mereka J-20 untuk berpatroli di wilayah sengketa seperti Laut Cina Selatan dan Timur. Jet tempur itu pertama kali dipamerkan kepada publik melalui pameran Air Show Cina. Menurut para pakar, patroli dan pengerahan J-20 menunjukkan dua hal: kepercayaan diri Cina yang meningkat pada kemampuan militernya, dan peringatannya kepada negara-negara lain yang berkepentingan dalam sengketa teritorial. Unjuk kekuatan dengan cara flexing atau pamer yang dilakukan Cina dengan menggunakan kekuatan canggih militernya sekaligus mengirim pesan peringatan dari Tiongkok ke negara kita yang mengklaim Natuna sebagai wilayah resmi negara kita. Jelas hal ini jadi ancaman yang gak bisa dianggap sepele. Beijing sudah terang-terangan untuk bersengketa dengan Indonesia. Tahun 2016 ketika kapal patroli Tiongkok menabrak kapal TNI AL di Natuna, tindakan itu jelas adalah pelecehan atas kedaulatan negara kita di wilayah itu. Lantas pada Desember 2021, Beijing menuntut Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas di utara Kepulauan Natuna yang terletak di bagian paling selatan Laut Cina Selatan. Jelas wilayah itu adalah bagian dari Laut Natuna Utara. Tiongkok mau macam-macam dengan mengklaim balik dan akhirnya diam-diam melakukan gerakan bayangan yang sebenarnya mengancam kedaulatan negara kita khususnya di Kepulauan Natuna. Ada lagi aksi senyap militer Beijing mengancam kedaulatan terekam oleh Inisiatif Transparansi Maritim Asia yang berbasis di AS pada Juli dan Agustus tahun 2021. Adalah kapal penjaga pantai Cina berpatroli di lokasi pengeboran yang dilakukan pihak Indonesia di dekat pulau-pulau tersebut. Sebuah kapal survei Cina bahkan melakukan survei dasar laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tiongkok sudah membangun pangkalan militer di Laut Cina Timur dan Selatan. Di Laut Cina Timur, Cina telah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Diaoyu. Di Laut Cina Selatan, mereka bangun pangkalan di Kepulauan Spratly, 250 km Filipina. Bahkan misi FREV atau terumbu karang berbentuk cincin yang diakui pengadilan arbitrase Den Haag milik Filipina namun diduduki Cina sejak 1995. Sejarah mencatat dari sejak tahun 1995, Tiongkok sudah mengklaim 200 mil zona di Natuna itu sebagai miliknya. Presiden Soeharto saat itu paham Tiongkok sudah lama mengincar wilayah itu dan menegaskan bahwa Tiongkok melanggar resolusi PBB. Tiongkok memang tergiur dengan kekayaan alam di Natuna sehingga mencari berbagai cara untuk mencaplok wilayah itu. Kalau melihat situasi begitu, bisakah Putin membantu Indonesia? Selain kejauhan dalam pameran kekuatan militer dari Rusia baru-baru ini, kekuatan pesawat Rusia tidak ditampilkan dengan alasan cuaca. Padahal cuaca sangat cerah. Oke, jadi jelas Indonesia juga cerdik dan paham kekuatan Rusia jelas tak bisa diandalkan. Lantas Indonesia larinya kemana? Pemerintah jelas tahu bahwa hanya ada satu kekuatan yang mumpuni yang bisa mengimbangi dan menggertak balik manuver pesawat tempur Tiongkok itu. Indonesia merencanakan tahun ini yaitu di bulan Agustus akan melakukan latihan gabungan besar-besaran dengan militer Amerika. Latihan dalam skala kecil sudah dilakukan. Ini jelas adalah untuk antisipasi aksi manuver Tiongkok ke wilayah negara kita Indonesia. Kunjungan Presiden RI yaitu Pak Jokowi ke Amerika pastinya tak akan terhindari akan membahas kerjasama konkret bukan hanya bisnis, teknologi, tapi juga terkait dengan sengketa wilayah Indonesia dan Tiongkok.